Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya Fikri Hardiansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada dasarnya, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam bisnis. Sedangkan keuangan adalah segala hal yang berkaitan dengan uang. Nah, jadi saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan, yang mana video ini adalah bagian tugas dari ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ipah Marsipah SEMM. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan dalam memperoleh dana serta menggunakan dana sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajemen keuangan juga suatu bagian penting dalam perusahaan untuk memaksimalkan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki. Bisa dibilang juga ruang lingkup manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan pengalokasian dana perusahaan. Nah, di sini ada pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan ini adalah sebuah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan menggunakan seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut Agus Sartono, semua yang berhubungan dengan alokasi dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif dan juga usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi tersebut secara efisien. Menurut Sutrisno, arti dari manajemen keuangan ini meliputi sebuah aktivitas perusahaan untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah untuk memakai dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Manajemen dalam suatu perusahaan ini memiliki beberapa ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Ini ada keputusan investasi. Keputusan investasi ini adalah kebijakan manajemen dalam mengalokasikan dana perusahaan pada jenis investasi tertentu agar mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Nah, keputusan investasi juga memerlukan waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan matang. Karenanya memiliki konsekuensi yang berjangka juga. Nah, hasil keputusan investasi akan terlihat di neraca sisi aset berupa aset lancar dan aset tetap. Nah, di sini ada keputusan pendanaan, yang mana keputusan pendanaan ini adalah keputusan keuangan yang dimana dana tersebut mengarah pada pembiayaan suatu investasi yang dianggap layak. Manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang tepat untuk mengatur keuangan perusahaan dan mengembangkan cara terbaik dengan pengalokasian dana dengan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak rugi di masa yang akan datang. Di sini ada keputusan pembagian saham. Keputusan pembagian saham berkaitan dengan masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa sebagai pembagian dividen dalam bentuk saham atau bisa diinvestasikan kembali. Di sini ada keempat keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja adalah pengelolaan kebijakan manajemen yang terkait dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan aspek-aspek komersial dan finansial yang menyangkut persediaan, pemberian kredit dagang, pembelian, pembayaran, dan kebijakan investasi.
Nah, jadi kesimpulannya, ruang lingkup manajemen keuangan yang baik akan bermanfaat besar untuk perusahaan tersebut, yang tentunya semakin berkembang dan bisa mengatur keuangan dengan tepat dan akurat secara berskala untuk menghindari kerugian yang bisa berakibat fatal. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Semoga materi ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.